Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Naufal. Saya dari kelas Teknik Elektro reguler sore. NIK saya 2212191041. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan op-amp atau bisa disebut penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Gambar ini salah satu contoh IC-nya. Penguat op-amp memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Contoh yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Maksud dari penguatan tegangannya sangat besar adalah ketika ada tegangan 5 volt, setelah dipasang IC op-amp ini bisa menjadi 10 volt, 15 volt atau lebih. Ya, sifatnya ini untuk menguatkan tegangan. Yang kedua, impedansi masuknya sangat tinggi. Maksudnya adalah dari kata impedansi, yaitu hubungan antara tegangan dan arus, atau biasa disebut kombinasi dari resistansi dengan reaktansi. Dan biasanya impedansi input op-amp ini yang sangat tinggi sering digunakan, karena sangat sedikit arus diperlukan dari sumber untuk membuat tegangan. Artinya, op-amp tidak terlihat jauh berbeda dari sirkuit terbuka, di mana tidak memerlukan arus untuk tegangan karena impedansi sirkuit terbuka tidak terbatas. Yang ketiga, impedansi keluarnya rendah. Maksudnya outputnya rendah dan ini berbanding terbalik dengan inputnya. Maksudnya impedansi masukannya tinggi, impedansi keluarannya outputnya rendah. Yang keempat, karakteristik frekuensinya lebar. Masuk ke terminal atau kaki op-amp. Di sini ada gambar dua rangkaian ya. Yang pertama ini rangkaian cara memberi daya dengan dua suplai. Sesuai dengan namanya, di sini ada dua suplai. Ini suplai pertama, ini suplai kedua. Di sini ada hambatan dan di sini ada tegangan positif, ini tegangan negatif. Yang kedua, ini gambar rangkaian kedua adalah cara memberi daya dengan satu suplai. Ini suplainya satu ya. Beda dengan yang itu dua suplai. Satu suplai ini hambatan, sama ini tegangan positif, ini tegangan negatif. Masuk ke ini ya kaki pada op-amp. Kaki pertama, kaki ke-1 dan kaki ke-5 itu offset 0. Kaki kedua kaki kedua ini masukkan membalik atau bisa disebut inverting input. Kaki ketiga masukkan tidak membalik atau non-inverting input. Dan kaki keempat ground. Kaki keempat ini ground. Lanjut kaki ke-6 output. Kaki ke-7 satu tegangan positif dan kaki ke-8 ini tidak digunakan. Masuk ke op-amp 741. Op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik lainnya. Huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe IC 741 yang paling murah dan paling banyak umum digunakan. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm. Ya, ini membuktikan sifat op-amp, yaitu impedansi masukannya tinggi 2 mega ohm dan impedansi keluarannya rendah 75 ohm. Lanjut ke satu daya.
ini adalah rangkaian satu daya ya. Ini kurang dibahas di materi kali ini. Ya, masuk ke terminal output dan input. Di sini udah ada dua contoh gambar rangkaian ya. Kita bahas dulu ya rangkaian yang ini. V output sama dengan AOL kali ED. Ini maksimal V output sama dengan positif V saturation atau positif tegangan saturation. Minimal V output sama dengan negatif V saturation atau tegangan saturation negatif. V saturation itu apa? V saturation itu adalah di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Contohnya ini. Tegangan ini contohnya 15 volt. Maka V saturation-nya tidak akan lebih dari 13 volt. Nggak mungkin sampai 12 volt. Tegangan V saturation-nya 13 atau 14 volt. Lanjut di sini ada lambang ED dan AOL ya. AOL adalah disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Sama seperti yang saya tadi jelaskan ya. Misalkan V supply 15 volt, maka V saturation-nya tidak akan lebih dari 13 volt. Ya, 14 atau 13 volt. Perbedaan tegangan masukan atau dalam kurung ED. Nilai AOL sebesar 200.000. Penguatan ED dibatasi maksimum kurang lebih 65 mikrovolt. Misalkan AOL-nya 200.000 dan volt atau tegangannya kurang lebih 13 volt. Maka rumusnya ED sama dengan positif V sat per AOL. V sat atau V saturation-nya plus positif 13 volt per 200.000, maka hasilnya 65 mikrovolt. Lalu ED sama dengan negatif V saturation per AOL. Negatif V saturation-nya adalah negatif 13 volt per 200.000 dan hasilnya negatif 65 mikrovolt. Apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikrovolt lebih kecil sama dengan ED 65 mikrovolt. Op-amp berlaku sebagai penguat secara linier dan berlaku V output sama dengan ED dikali AOL. Lanjut ke kesimpulan. Yang pertama, tegangan output berada pada salah satu batas positif V-sat atau negatif V-sat. Yang kedua, untuk mempertahankan V output tetap berada pada batas negatif batas ini maka perlu dipasang umpan balik. Yang ketiga, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktisnya ED sama dengan 0. Dan di bawah ini adalah tabel kesimpulannya. Ya, masuk ke materi selanjutnya. Materi tentang penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal sebagai berikut. Yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga. Dalam kurung G, V sama dengan tak terhingga. Yang kedua, impedansi masukan tak terhingga. Jadi
arus masuknya sama dengan 0, arus masuknya sama dengan 0. Yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0. Yang keempat, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak terhingga. Penguat operasional praktis dalam kurung tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal. Masuk ke rangkaian op-amp. Di sini ada 5 inputan ya. Ini ada non-inverting input, inverting input. Ini sumber positif 5 volt, negatif 5 volt. Ini outputnya. Masuk ke inverting op-amp. Op-amp dibagi menjadi 2, ada inverting dan non-inverting. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Ini contoh rumus inverting. V output sama dengan negatif V input RF per R in. Apa itu RF? RF adalah resistansi feedback dan R in adalah resistansi input. Dan ini ada contoh gambar rangkaian. V input melewati resistansi input dan masuk ke inputan negatif, dan tegangan 0 masuk ke inputan positif. Maka hasilnya di sini akan positif. Kenapa? Karena tegangan input masuk ke negatif dan hasilnya bakal positif. Lalu di sini ada linear. Di sini linear meningkat, lama-lama masuk ke inputan negatif op-amp. Masuk melalui VCC dan keluar melalui VEE. Dan tegangan lain masuk ke inputan positif. Lalu mengalami perubahan polaritas yang asalnya meningkat sekarang menjadi turun, sejajar dengan saturation. Masuk ke non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif, seperti halnya pada rangkaian inverting. Di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini. Di bawah ini adalah contoh rumus non-inverting. V out sama dengan V input dikali 1 plus R resistansi feedback RF per resistansi input ini. Ini contoh rangkaiannya, dan ini linear meningkat masuk ke inputan positif dan tegangan lain masuk ke inputan negatif. Berarti masuk dari negatif VEE keluar ke VCC dan tidak mengalami perubahan linear. Sejajar, tetap meningkat dan sejajar dengan saturation VCC. Masuk ke zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan satu tegangan masukan input pada salah satu kaki masukan dengan salah satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil perbandingannya dapat menggunakan rumus ED sehingga dapat didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED negatif, maka FO sama dengan V saturation. Jika polaritas ED positif, maka V output sama dengan positif V saturation. Zero crossing detector, zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, non-inverting voltage
non-inverting voltage level detector. Yang masuk ke duty cycle. Duty cycle adalah siklus kerja. Duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan sinyal dikalikan dengan 100%. Dan ini di bawah ini ada rumusnya. Duty cycle sama dengan T on per T on plus T off. Contohnya ini ada gambarnya. Ini T off dan ini T on. Dan di bawah ini merupakan salah satu contoh soal. Suatu sinyal mempunyai periode 10 M per detik dan waktu on sama dengan 3 M per detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Jadi T off sama dengan T per T min T on. T off sama dengan T berapa T-nya? T-nya 10 dan T on-nya 3. Berarti 10 dikurangin 3 sama dengan 7 M per detik. Duty cycle sama dengan dimasukkan rumus yang ini. T on per T on-nya 3, T off-nya 10. Berarti 7 per 10 dikali 100 sama dengan hasilnya 30%. Ya, masuk ke contoh soal rangkaian tegangan ref. Ini rumusnya ya. V referensi sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali positif V. Misalkan positif V sama dengan 12 volt. R1 sama dengan R1-nya sama dengan 100 ohm. Ini R1 ini 100 ohm dan R2 ini 50 ohm. Maka Vref adalah dimasukkan rumusnya. Vref sama dengan R2, berarti R2-nya sama dengan 50. R2 sama dengan 50 per R1. R1-nya 100. R1-nya 100 dimasukkan 100 ditambah R2 50 ohm. Berarti dikalikan 12. Ini dikali 12 positif V-nya sama dengan 50 per 150 berarti 50 per 150 dikali 12 hasilnya 4 volt. Berarti V referensinya adalah 4 volt. Ya, sekarang saya di sini akan mencoba mengerjakan soal latihannya. Di sini udah terlihat ada 2 rangkaian. Di sini ada sinyal, di sini ada rangkaian yang menurut saya ini rangkaian non inverting karena inputnya masuk ke tegangannya masuk ke input positif. Dan ini diketahui V sama dengan 15 volt. V saturation sama dengan 13 volt. Ditanyakannya T on, T off dan duty cycle dan gambar output tegangan FO. Ya, ini soal latihan nomor 1
Soal latihan nomor 1, diketahui V input sama dengan 15 volt, V saturation sama dengan 13 volt, R1 sama dengan 50 k ohm dan R2 nya 10 k ohm. Ditanyakan T on, T off dan duty cycle, dan gambarkan output tegangannya, tegangan V output. Saya akan menjawab. Saya dicari dulu V referensinya dengan rumus R2 per R1 plus R2 dikali V positif V referensi sama dengan R2 masukkan R2 sama dengan 10, R1 nya 50, R1 nya 50 ini, ditambah R2 10 dan V nya 15, berarti 10 per 50 plus 10 dikali 15, dan hasilnya ini 2,5 volt. Ini 2,5 ini menjadi acuan tegangan di sinyal analog ini, yang ini. Lalu ini di sini nih 2,5. Lalu sinyal ini 20, dari 20 turun, dan sinyal outputnya juga ikut turun karena ini non inverting. Non inverting itu jika inputnya positif maka outputnya juga positif, dan jika inputnya negatif outputnya juga negatif. Lalu turun sampai sini, turun dan naik lagi melebihi V referensi, naik ke melebihi V referensi, dan output juga naik sama. Lalu turun lagi dan output juga ikut turun di bawah V referensi, dan mencari T sama dengan ini 160 dikurangin 20, hasilnya 140. T on itu ini puncak tertinggi, T on nya berarti 160 dikurangin 125, hasilnya 35. T off 140 dikurangin hasil dari T on 35, berarti 105. Duty cycle-nya 35 dibagi 140, 35 dibagi 140 dikali 100%, hasilnya ini 25%. Jadi hasil dari duty cycle ini adalah 25%. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.